Oke, baik. Selamat siang kakak-kakak. Semoga semuanya sehat ya. Nah, untuk hari ini temanya tentang ini, apa talentamu gitu. Nah, pertanyaan ini kadang-kadang suka muncul ya kalau kita baru ngobrol sama teman atau mungkin dalam kegiatan pelayanan di gereja kadang-kadang suka ditanya nih, kamu bisanya apa gitu, talentamu apa nih gitu. Nah, kadang-kadang pertanyaan ini itu mendapatkan respon yang tidak selalu, oh aku bisa ini nih gitu, tapi kadang-kadang ada juga orang yang menjawab, duh apa ya, kayaknya nggak punya deh. Punya sih, tapi apa ya? Aku kayaknya belum nemuin gitu. Nah, kita mau bahas tentang ini nih. Nanti di akhir kita juga akan sharing satu sama lain. Nah, di sini ada rema kita minggu ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Diambil dari Lukas 16 ayat 10. Nah, teman-teman kadang-kadang kalau di tempat di pekerjaan kita ataupun di gereja, kadang-kadang kalau misalnya kita ditunjuk, ayo kamu nanti tugas ini ya, kamu nanti handle ini ya, itu kadang-kadang ada apa ya, ada beberapa bagian yang kita jadi membuat kita menolak nih. Duh, jangan aku deh, dia aja deh, kayaknya aku belum sanggup deh. Nah, itu jadi membuat kita bertanya-tanya sebenarnya kita punya talenta nggak sih gitu. Jangan-jangan Tuhan nih kelewat nih kasih aku talenta waktu aku dilahirin gitu. Sebenarnya bener nggak sih seperti itu? Kita belum bisa dapat talenta itu gitu. Nah, kalau ngomongin tentang talenta, kita jadi teringat tentang ini perikop ini yang sudah sering kita dengarkan juga nih pasti, tentang seorang tuan yang membagikan talenta kepada tiga hambanya, tapi talenta yang diberikan ini jumlahnya berbeda-beda, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1. Nah, apakah tuan dalam cerita ini itu pilih kasih, jadinya pilih kasih, terus makanya yang disayangin dikasih lebih, yang nggak disayang dikasih satu sebagai formalitas aja. Apakah seperti itu? Nah, nanti kita akan bahas di uh, pembahasan berikutnya. Di sini ada kutipan ayatnya, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Diambil dari Injil Matius, bab 25 ayat 15. Nah, di sini kita mau lihat dulu nih kata talenta. Kalau dilihat dari KBBI, talenta ini adalah sebuah kata benda atau nomina yang artinya pembawaan seseorang sejak lahir atau bakat. Ada juga orang yang bilang talenta itu hadiah dari Tuhan. Nah, yang namanya hadiah berarti kita nggak perlu minta untuk diberi lagi, tapi Tuhan udah kasih nih. Dan talenta itu tertanam dalam diri kita sejak kita dibentuk dari kandungan. Jadi sejak kita di kandungan ibu, Tuhan tuh sudah menentukan nih, oh ini nanti si ini talentanya gambar ya, si ini talentanya nanti bisa memimpin, misalnya seperti itu. Nah, dan setiap orang itu talentanya berbeda-beda, tapi dengan tujuan yang sama, yaitu supaya kita semua itu bisa memuliakan Tuhan dengan talenta yang kita miliki, begitu. Nah, tapi kadang-kadang ada karena tadi bergumul dengan apakah kita punya talenta atau tidak, kita kadang-kadang susah nih menemukan talenta. Kita jadi berpikir Tuhan tuh kayaknya belum kasih talenta deh, atau emang aku tuh kayaknya nggak punya talenta deh, aku tuh nggak berguna, aku tuh nggak berharga di mata Tuhan, jadi aku nggak punya talenta. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, kadang ternyata sebenarnya kita aja nih yang nggak menyadari keberadaan talenta itu. Makanya kita merasa nggak punya talenta. Nah, ada beberapa alasan yang membuat kita menyadari bahwa kita tuh nggak punya talenta nih. Yang pertama, merasa tidak layak. Jadi, dari dalam diri kita sendiri itu menyadari bahwa itu tadi, kita nggak berharga, kita tidak memiliki keunggulan. Makanya kita merasa ya sudah memang aku nggak punya talenta, ya udah, terus akhirnya kita diem aja. Nah, ternyata perasaan tidak layak ini itu membutakan talenta yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, yang seharusnya tinggal kita gali untuk kita temukan dan selanjutnya kita kembangkan aja. Tapi karena kita merasa nggak layak, jadi
kita benar-benar merasa bahwa kita nggak punya talenta. Nah, ternyata dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, Musa itu juga pernah mengalami hal yang sama nih teman-teman. Musa itu pernah mengalami bahwa dirinya itu nggak layak untuk membebaskan bangsa Israel. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, jangan aku deh. Aku tuh nggak pandai berbicara loh, gitu. Tapi Tuhan memampukan dan berkata kepada Musa, Hei Musa, eh, kamu loh yang udah aku nih yang udah kasih kamu talenta buat berbicara. Yang kasih talenta tuh aku, yaitu Tuhanmu gitu. Jadi kamu pasti mampu begitu. Jadi eh, Tuhan yang memampukan Musa untuk bisa berbicara dan membebaskan bangsa Israel. Nah, kalau Tuhan saja memampukan Musa, Tuhan juga pasti memampukan kita. Lalu alasan yang kedua, itu kita tidak pernah mencoba nih teman-teman. Nah, semakin kesini mungkin kita juga banyak mendengar ya, Kak Michelle mungkin juga banyak orang tua yang apa ya, mengikut sertakan anaknya dalam berbagai macam les nih, entah itu les pelajaran ataupun mungkin basket, piano, nyanyi, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari orang tua itu sebenarnya baik karena orang tua itu ingin anak-anaknya itu mencicipi. Oh, ternyata kalau piano tuh seperti ini ya. Oh, basket tuh seperti ini gitu. Nah, supaya anak itu lebih mudah nih mengenali dirinya sendiri. Aku kira-kira unggulnya di mana ya, seraknya di mana ya gitu. Tapi sayangnya kadang-kadang orang nih takut coba duluan nih, jadi talentanya makin terkubur dalam dirinya. Padahal ini kalau kita nggak coba, ya gimana kita bakal tahu kan, gitu. Nah, di sini terlihat juga, tampak juga dalam Matius 25 ayat 18, hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Di sini karena dia belum mencoba, dia nggak mencoba mengembangkan talentanya, sama seperti teman-teman yang lain yang menerima 2 atau 5 talenta, yang menerima 3 atau 5 talenta, tapi dia nggak mencoba dulu, langsung dikubur aja karena mikirnya ya udah deh kayaknya aku nggak bisa mengembangkan talenta itu, nggak mau mencoba dan akhirnya dikubur aja gitu. Nah itu ternyata membuat diri kita merasa semakin tidak punya talenta. Lalu yang ketiga, merasa rendah diri. Nah kalau tadi yang pertama tadi merasa tidak layak itu kalau dibandingkan dengan yang ketiga ini, yang merasa tidak layak itu dari diri sendiri, sedangkan yang rendah diri itu ada faktor dari orang lain nih. Nah, jadi yang ketiga ini pengalaman diri waktu kita merasa dihina, diremehkan. Ah, kamu nyanyi aja fales, main alat musik ini aja nggak bisa, kamu basket aja dribblenya lepas-lepas terus bolanya. Nah, itu akhirnya kalau kalau tidak disikapi dengan positif, itu jadi akhirnya membuat kita merasa rendah diri dan akhirnya benar-benar merasa nih bahwa omongan orang itu menjadi dictation dalam diri kita. Oh iya bener ya, aku tuh nggak punya talenta. Nah itu yang harus kita ubah cara mengolahnya. Kita nggak bisa mengatur orang berpendapat seperti apa, mau ngatain kita seperti apa, tapi yang bisa kita ubah adalah pola pikir kita. Oh oke, kita mungkin nggak jago di main basket nih, tapi siapa tahu mungkin aku jago di gambar misalnya. Nah, kita bisa belajar tentang merasa rendah diri ini dari kisah Sakeus. Sakeus itu terkenal sebagai seorang pemungut cukai dan dia sudah banyak mendapatkan cibiran atau mungkin dihindari oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Tapi ketika Yesus mengatakan bahwa aku mau menumpang di rumahmu, akhirnya Sakeus menunjukkan sisi baiknya. Dia mau mengembalikan harta yang sudah dia peras dari orang lain, seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa Sakeus itu tuh sebenarnya mampu gitu. Dan dia mau mengubah, dia tidak menghiraukan pandangan orang saat itu yang mengatakan dia itu pemungut cukai, dia itu negatif, tapi dia mau berubah untuk kebaikannya setelah disapa oleh kedatangan Yesus itu tadi. Nah, hendaknya kita juga bisa mengolah hinaan ini menjadi batu loncatan untuk mengembangkan talenta kita. Nah, mungkin saya mau menambahkan yang poin pertama nih. Misalnya ketika merasa kita tidak layak itu, misalnya nih, aku
orangnya pemalu nih, aku nggak bisa deh kayaknya jadi pemimpin. Aku orangnya takut ngomong nih, nggak bisa ngomong, kalau ngomong belibet, aku nggak bisa nih jadi guru atau jadi pelayan sel atau mungkin yang lain sebagainya gitu. Nah itu yang kadang-kadang mematikan diri kita, mematikan kemauan kita untuk mau menggali talenta kita itu. Nah, tapi sebenarnya kita semua itu bertalenta, teman-teman. Talenta itu sebenarnya ada dalam diri kita seperti tadi sudah diberikan sama Tuhan, tinggal kita perlu menggali dan mengembangkan. Kita perlu cari tahu dulu nih talenta kita tuh apa, baru selanjutnya dikembangkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah dengan memohon rahmat Tuhan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, Tuhan itu sudah menitipkan, sudah menghadiahi kita talenta itu sejak kita di dalam kandungan. Tuhan yang menciptakan kita, jadi Tuhan yang paling mengenal kita. Nah, tugas kita adalah kita tinggal perlu memohon rahmat Tuhan, supaya dengan tuntunan Roh Kudus itu kita bisa sadar dan menemukan nih, yang mana nih talenta kita gitu. Nah, ini juga dikuatkan dalam Injil Matius 21 ayat 22. Dan segala sesuatu apapun yang kamu minta dalam doa dengan percaya, pastilah kamu akan menerimanya. Jadi jangan bosan-bosan untuk memohon rahmat Tuhan. Tuhan tolong ditunjukkan ya, aku itu talentanya di mana. Tolong diberikan petunjuk kalau memang aku ada talenta di sini, tolong berikan aku petunjuk, jalan, ataupun kesempatan untuk aku bisa ditempatkan di tempat itu, dalam kondisi itu, dan akhirnya aku menemukan bahwa ini adalah talentaku, seperti itu. Lalu, tidak hanya berdoa saja, tapi kita juga harus melakukan aksi nih. Nah, aksinya apa? Nah, ini cara yang kedua, yaitu memperluas pengalaman. Kalau anak-anak kita masih bisa ya diikutkan les oleh orang tua, tapi kalau kita karena sudah berada dalam fase dewasa ini, jadi kita bisa memperluas pengalaman dengan cara ikut kursus, pendalaman, workshop, dan pelatihan. Nah, dengan adanya kegiatan atau komunitas itu, kita bisa semakin menemukan dan mengembangkan talenta kita. Kita nanti pasti akan ngerasa, oh aku srek nih di sini, aku srek nih ketika melakukan hal ini, dan kok kayaknya aku berkembang ya dibandingkan sebelumnya gitu. Itu semakin menunjukkan bahwa oh kita punya talenta nih di sini gitu. Carilah maka kamu akan mendapat. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Nah, selain memperluas pengalaman ini, kita juga bisa menambah pengalaman dengan cara membiasakan diri atau nge-push diri kita ada di kondisi yang bisa ngembangin talenta kita. Misalnya nih, kayaknya kita misalnya ada seseorang yang bisa menyadari, oh kayaknya aku punya bakat di bidang memasak nih. Aku tahu bumbu-bumbu, aku tahu gimana cara motong ini, gimana cara menaburkan ini, mana langkah yang dilakukan terlebih dahulu gitu. Tapi kalau kita memang pengen bisa masak, tapi kita tidak nggak mau latihan motong lagi, kita nggak mau ke dapur, kita nggak mau coba mengolah dan eksplor masakan baru, ya kita nggak akan semakin berkembang nih talenta untuk bisa semakin memasaknya begitu. Lalu untuk cara yang ketiga, kita bisa juga aktif dalam pelayanan. Nah, pelayanan ini memotivasi kita untuk mengembangkan talenta dengan lebih baik. Karena kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk sesama dan terlebih untuk Tuhan. Jadi misalnya, kita tahu bahwa kita diberi tugas, diberi kesempatan untuk melakukan pelayanan misalnya untuk bermain musik. Nah, ketika kita sadar bahwa oh ini aku lakukan untuk sesama dan terlebih untuk Tuhan, ketika aku punya kesempatan untuk main musik, aku pasti akan berlatih dulu dong, supaya nanti ketika hari H bisa lancar, gak fales, gak salah chord, gak salah nyanyiin lagu yang lain gitu. Nah, dengan latihan terus itu latihan, terus kita pasti juga bakatnya akan semakin baik nih, akan semakin terlatih, semakin terasah, dan itu menambah kemampuan kita naik level nih, kayak semacam itu, semacam naik level, dan akhirnya kita semakin bisa mengembangkan talenta itu untuk memberkati sesama kita. Begitu. Nah, di sini saya ada tambahkan ada 2 slide. Ini slide yang pertama mengenai talenta versus skill. Sebenarnya sama nggak sih talenta dengan skill itu? Nah, di sini
Sebenarnya skill itu adalah bagian dari talenta. Jadi misalnya di sini saya beri contoh talenta itu misalnya kepekaan terhadap nada. Oh, aku tahu nih nada ini lebih tinggi daripada nada yang ini. Oh, nada ini fals nih. Oh, ini bukan do, ini bukan fa seperti itu. Nah, baru skill ini misalnya bernyanyi, kita bisa bernyanyi, bisa bermain alat musik begitu. Jadi skill ini yang lebih praktikal, yang lebih bisa dilakukan, yang kelihatan actionnya seperti itu. Nah, kalau di sini karena skill itu adalah bagian dari talenta, yang berarti di sini ada ruang yang kosong ini, berarti satu skill ini tidak berarti satu talenta itu pasti punya satu skill. Bisa jadi satu talenta, misalnya ini peka terhadap nada, kita bisa jadi punya skill bernyanyi, tapi juga punya skill bermain musik, atau mungkin punya skill menggubah lagu, bisa punya skill menambahkan misalnya satu lagu bisa kita ubah menjadi ada suara 2, 3, 4-nya seperti itu. Nah, itu talenta dan skill. Lalu mungkin juga jadi ini ya kepikiran perbedaan antara talenta dengan kecerdasan. Nah, kalau talenta itu tadi lebih ke hadiah yang apa ya, memang sudah kita punya gitu. Tapi kalau kecerdasan itu kita harus belajar dulu untuk bisa pintar dalam hal itu gitu. Kalau talenta kita perlu mengasah, kita perlu explore supaya menemukan. Jadi sebenarnya udah ada dalam diri kita, tinggal kita menemukan aja nih yang mana talenta kita gitu. Tapi kalau kecerdasan itu kita pengen cerdas dalam matematika ya kita belajar matematika. Kita pengen cerdas dalam bernyanyi ya berarti kita latihan nyanyi terus seperti itu. Gitu. Tapi agak beda tipis sih antara talenta dengan kecerdasan. Nah, lalu kalau misalnya kita merasa kadang kita mau menyerah nih, kayaknya udah deh, aku udah segini aja nih kayaknya, bakat nyanyinya cuma segini aja. Atau kayaknya bakatku bukan di nyanyi deh, kayaknya di yang lain deh. Nah, eh, Tuhan meminta kita untuk setia nih teman-teman, karena proses itu tidak selalu berjalan mulus dan mudah. Nah, di sini ada gambaran seorang yang menaiki anak tangga karena proses pencarian dan pengembangan talenta itu makin tinggi levelnya, itu makin berat tantangannya. Tapi semakin berat tantangannya itu juga makin besar juga nih kapasitas kita untuk bisa semakin master dalam talenta kita itu. Nah, di sini saya berikan dua perumpamaan. Yang pertama tentang anak sekolah yang naik jenjang nih. Kan selalu ya dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah aja dari S1, S2, S3. Nah, di sini makin naik levelnya, pelajarannya makin sulit, tapi kita juga semakin pintar, semakin cakap dalam pelajaran itu, dalam bidang itu, dan kita juga makin bertambah kemampuannya, atau bisa dibilang makin pintar gitu kalau bahasa anak-anak. Dan perumpamaan yang kedua, seorang atlet yang menambah beban dalam latihannya. Mungkin awal-awal masih sekilo, 2 kilo, 5 kilo gitu, tapi ketika dia punya tujuan khusus misalnya untuk bikin massa ototnya bertambah, bikin badannya makin bentuk, atau mungkin diet gitu ya. Nah, itu uh, apa ya, bebannya pasti akan makin ditambah karena dia tahu nih, oh dengan beban ini kita pasti akan mencapai tujuan itu gitu. Sama jadi kalau diibaratkan dengan orang yang naik tangga ini tujuannya di atas nih gitu. Nah, apakah lalu kita bisa langsung menemukan oh ini tujuan kita nih, kita mencapai tujuan kita? Tidak selalu seperti itu nih teman-teman. Jadi memang nantinya mungkin ada suatu titik di mana kita merasa kayaknya aku udah cukup deh selama ini mencoba mengembangkan talenta yang aku pikir punya di bidang bernyanyi, tapi ternyata kok aku kayaknya nggak bisa-bisa. Oh, mungkin memang aku bukan bukan di nyanyi nih talentanya gitu. Nanti akan ada suatu titik di mana kita berpikir seperti itu. Tapi sampai sebelum perasaan itu muncul, sebelum feeling itu muncul, gak ada salahnya kok kita mengembangkan talenta kita, mengeksplor sebanyak mungkin untuk benar-benar bisa yakin nih talenta kita di mana gitu. Nah, um, mau mengaitkan dengan yang tadi tentang perumpamaan Tuhan yang memberikan
talenta yang berbeda-beda itu tadi. Tadi di awal saya juga menyampaikan apakah tuannya pilih kasih. Nah, sebenarnya tuannya ini tidak pilih kasih nih teman-teman. Tuannya ini memberikan sesuai dengan kesanggupannya. Di awal tuannya itu sudah mengenali hambaku ini yang pertama seperti ini, kedua dan ketiga seperti ini. Makanya diberikan jumlah talenta yang berbeda-beda. Nah, di awal memang si tuannya ini memberikan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi lalu muncul pertanyaan, terus bisa nggak sih kalau misalnya aku cuma punya satu talenta, terus aku pengen ngembangin lagi, aku pengen minta 2, 3, 10 talenta, bisa nggak sih? Jawabannya adalah bisa teman-teman. Caranya adalah dengan terus memohon rahmat Tuhan. Nah terus gimana nih misalnya aku nih, dia nih diberi satu talenta untuk bernyanyi misalnya, lalu aku sudah bisa bernyanyi nih Tuhan, Tuhan aku minta dong talenta buat bisa menggambar, buat bisa main biola misalnya. Nah, aku bisa memohon rahmat Tuhan supaya bisa diberikan talenta itu, tapi ada 2 catatan nih teman-teman. Yang pertama, kita tidak meninggalkan talenta yang sudah kita kuasai sebelumnya. Kalau dalam cerita aku tadi, misalnya aku tidak meninggalkan talenta bernyanyiku gitu. Lalu yang kedua, kita juga harus terus mencoba, terus berlatih melatih terus talenta yang ingin kita miliki. Kalau tadi aku pengen memohon rahmat untuk bisa menggambar dan bermain biola, berarti aku harus terus mengembangkan talentaku di bidang bernyanyi itu, dan juga harus tekun mengembangkan mengembangkan kemampuan berlatih bermain biola dan juga menggambar itu tadi. Jadi apa yang kita mohon harus kita imbangi juga, harus kita iringi juga dengan kegiatan atau usaha seperti itu. Nah, itu saja teman-teman untuk pengajaran hari ini. Lalu kita masuk ke sesi sharing kita. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pernahkah Anda merasa sulit menemukan talenta dalam diri Anda? Mengapa demikian? Lalu yang kedua, ceritakan perjuangan Anda untuk menemukan dan mengembangkan talenta yang Anda miliki. Silahkan, mungkin siapa dulu yang mau mencoba untuk sharing? Kalau aku menambahkan sedikit ya Kak, yang pertama jelas pernah ya merasa sulit menemukan talenta. Tadi setuju banget sama sharingnya Wiwi, Ko Fabio, Ko Daniel, Ci Elsa. Rasanya kalau untuk menggali apa yang udah di dalam diri kita itu kayak teka-teki nih gitu. Dan karena kita nggak tahu juga sebenarnya kita tuh punyanya apa sih? Kita takut nih mau coba, kita takut gagal gitu, jadi akhirnya udah deh kayaknya main aman aja gitu. Kalau dulu yang membuat saya sulit itu karena kadang-kadang ya itu tadi yang terutama karena takut gagal sih, takut gagal akhirnya udah deh main aman aja, yang akhirnya nggak berani explore kemana-mana. Dan rasanya tuh pengen gitu ngomong sama Tuhan, Tuhan Mbok ditunjukkan toh talentanya tuh apa, jadi langsung Tuhan tuh bilang, kasih tahu nih talentamu tuh ini, pengennya tuh gitu. Tapi kan Tuhan kan tidak langsung ngomong jawabannya, tapi kan Tuhan mengajak kita untuk berelasi, untuk explore gitu. Nah itu menariknya hidup, menantangnya hidup gitu. Nah lalu yang kedua, perjuangan menemukan talenta sama dengan teman-teman semua juga tadi. Gimana kita jatuh bangun pasti ada ya, mungkin ngerasa kayaknya punya ini deh, kayaknya nggak punya gitu, tapi mana yang akhirnya kita semakin didekatkan kemana, kita semakin merasa nyaman di mana, semakin merasa berkembang di mana. Nah itu sih yang akhirnya menguatkan kita untuk yakin nih, oh talenta kita ini, talenta kita itu gitu. Begitu saja. Oke, mungkin ada tambahan dulu teman-teman sebelum ditutup dengan kesimpulan. Ada yang ingin menambahkan sesuatu? Belum ada? Belum. Oke, baik. Oke, baik. Nah, sebagai kesimpulan kita di hari ini, yang pertama nih teman-teman, tidak ada manusia yang tidak memiliki talenta. Setiap kita itu dibekali dengan talenta yang sesuai dengan perannya. Tadi sudah diberi contoh yang lain juga oleh Ci Elsa.
Mungkin ada orang yang bisa ngajar, ada orang yang jago marketing, jago desain itu. Jadi itu semua tuh memang berbeda-beda bakatnya, tapi memang tujuannya satu seperti yang disampaikan di awal tadi, supaya kita semua itu bisa memuliakan Tuhan dengan talenta yang kita miliki masing-masing. Lalu yang kedua, kita perlu menggali dan mengembangkan talenta agar dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Maksudnya, mungkin ketika kita bernyanyi, bernyanyi dengan talenta kita, ketika kita menggambar atau melukis sesuatu, itu ada orang yang merasa terberkati, merasa orang yang merasakan kehadiran Tuhan gitu lewat talenta yang kita curahkan seperti itu. Nah, kita harus menggali terus supaya bisa menjadi berkat untuk sesama dan juga tidak hanya menjadi berkat untuk sesama tapi juga apresiasi pada diri sendiri bahwa sudah diberikan talenta yang sebegitu luar biasanya oleh Tuhan dan bisa menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan juga. Dan yang ketiga, gunakan talenta yang kita miliki sebagai pelayanan pada sesama dan untuk memuliakan Tuhan. Begitu saja teman-teman untuk hari ini, sharing hari ini. Terima kasih banyak. Dia berasa jadi murid lagi.